Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kepada pimpinan IKADI Kota Mojokerto dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita sekalian. Maka pada awal dari kajian ini saya ingin mengajak kita untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya pada pagi hari ini, pada hari ini kita ini mendapatkan dua nikmat besar kata para ulama, yaitu nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat dunia itu kata para ulama didasarkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasannya dari sahabat Abdullah bin Abbas, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, nikmatani magbunun fihi makasiru minanas. Ada dua nikmat yang membuat manusia itu lupa. Apa yang membuat manusia lupa itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu dua nikmat itu adalah sehat dan waktu luang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, Rasulullah menjadikan waktu luang dan kesehatan itu sebagai nikmat. Dan memang ternyata ketika dalam kehidupan dunia ini, ketika kita diberikan waktu luang, diberikan kesehatan, maka itu adalah suatu waktu. Maka ketika pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan melangkahkan kaki kita ke tempat ini, di satu sisi kita sehat dan punya waktu luang, maka itu adalah sebuah nikmat. Tetapi kenikmatan itu mencakup kenikmatan dunia. Kemudian yang kedua, kita ini mendapatkan nikmat akhirat. Landasannya kita ambil dari sebuah ayat di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 172. Yang intinya ketika kita ini mendapatkan nikmat akhirat, kita ini dikehendaki oleh Allah sebagai orang-orang yang telah menempati janji. Jadi kita ini lahir di dunia dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang menepati janji kita. Kalau ditanya apakah kita dulu pernah berjanji? Ya memang kita dulu pernah berjanji. Kalau ditanya mungkin jenengan pernah tahu kita tuh dulu pernah janji kepada Allah, janji seperti apa? Pak, Bu, jenengan sekelingan apa mboten? Yo mosok. Dulu kita itu pernah dijanji, pernah mengikat janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita itu waktu mengikat janji dengan Allah itu kita kifahan wajahan biwajihin, face to face, dep-depan, bicara langsung di hadapan Allah, dep-depan. Tetapi waktu itu kita masih di alam ruh. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ittakhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim duriyatahum wa ashhaduhum 'ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah dulu mengembang biakkan anak turun Adam dari tulang sulbi mereka, lalu dimintai persaksian atas jiwa mereka masing-masing. Lalu Allah bertanya kepada kita yang waktu itu masih dalam keadaan ruh, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Lalu kita yang waktu itu di alam ruh mengatakan bala syahidna, kami mengakui ya Allah, kami bersaksi. Lalu di penghujung ayat itu Allah mengatakan antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah
nanti di akhirat, di hari kiamat, kamu jangan lupa dengan perjanjian ini. Jadi dulu kita itu waktu di alam ruh, kita ini sudah bertauhid, mengingat janji kepada Allah, janji setia menjadi seorang hamba, beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ruh kita ini dimasukkan ke dalam rahim ibu kita. Lalu kemudian kita dilahirkan di dunia. Dan ternyata setelah kita lahir di dunia, Allah ingin mengingatkan kita. Dengan apa? Diutusnya seorang nabi dan rasul pada setiap umat. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang nabi dan rasul. Apa seruan mereka? Wajtanibut taghut. Seruannya adalah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajtanibut taghut, hindarilah taghut. Lalu kemudian pada setiap umat itu diutus seorang nabi dan rasul. Ada umatnya Nabi Nuh, ada umatnya Nabi Ibrahim, ada umatnya Nabi Musa, ada umatnya Nabi Isa, dan kita ini termasuk umat Nabi Muhammad. Dari sekian nabi dan rasul itu hanya membawa satu agama, yaitu Islam. Mereka seruannya hanya satu, bertauhid, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena pengikut mereka yang menyelewengkan agama-agama itu, maka muncullah agama Yahudi, muncullah agama Majusi, muncullah agama Nasrani. Makanya kenapa Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Imam Bukhari pernah lantang berbicara begini, Rasul, "Walladzi nafsun min hadil ummati Yahudiyun aw Nasraniyun summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi lakana min ashabir nar." Kata Rasulullah, tidaklah aku demi jiwa Muhammad yang berada di dalam tangannya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ini diutus di dunia ini termasuk kepada mereka Yahudi dan Nasrani, summa yamutu walam yu'min, dan apabila mereka mati dalam keadaan tidak beriman dengan atas apa yang aku bawa ini, maka mereka akan mendapatkan kehidupan siksaan berupa neraka. Maka ketika kita ini hidup di dunia ini, dilahirkan dari rahim seorang ibu yang mengenal Allah, lalu mengajarkan kepada kita tauhid, sehingga akhirnya kita ini mengenal Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita nanti mati dalam keadaan berislam, beriman kepada Allah, maka itu adalah sebuah kenikmatan akhirat, sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan tentunya kita tidak pernah minta lahir dari orang tua siapa, kita tidak pernah minta lahir beragama apa, kita tidak pernah minta lahir di negara mana, tetapi Allah dengan kasih sayangnya menetapkan kita menjadi hamba-hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah sebuah kenikmatan akhirat. Karena di satu sisi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 85, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adam," di dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang dulu dalam kehidupan dunia mencari agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima agama itu oleh Allah, wa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat digolongkan sebagai orang-orang yang merugi. Maka ketika kita ini dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang beriman, maka berarti kita ini diberikan keselamatan di dunia dan terlebih keselamatan dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu kita harus mensyukuri nikmat ini, dan sesuai dengan petunjuk dari Nabi yang diteladankan kepada para sahabat, dan tentunya kita harus mengikuti. Maka setiap kenikmatan itu harus dibayar dengan ketakwaan. Maka setiap ketakwaan itu harus sebagai representatif rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada harga yang pantas untuk membayar kenikmatan Allah ini dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara sederhana
kita menjalankan apa-apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu kemudian pun setengah pitu ya. Padahal ini durung masuk materi sik mukadimah ya. Sampai pundi wae. Ketika kita hidup di dunia, Allah membuat kita lelah dan letih. Dibuat aturan, dibuat larangan. Kita dibuat lelah oleh Allah dengan aturan-aturannya, aturan ibadah. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, Allah sengaja membuat kita lelah dengan segala perintahnya. Agar apa? Kita ini merasakan nikmatnya istirahat. Kalau ada orang capek, ada orang lelah, itu nikmatnya bisa apa? Merasakan istirahat. Dan istirahatnya orang beriman itu adalah ketika nanti dalam kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan tentu saja lelah dan letih itu tidak hanya menerpa orang-orang beriman, orang-orang kafir, orang-orang yang suka berbuat dosa dan maksiat, mereka juga lelah. Tetapi lelah kita berbuah pahala, sedangkan lelahnya orang-orang kafir, orang-orang berbuat maksiat adalah lelah yang menghasilkan konsekuensi bahwasannya setiap perbuatan mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi pernah menyampaikan, likulli amalin sirah wa likulli siratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqaitada wa man kana ila ghairi dzalik faqad halak. Likulli amalin sirah, setiap amal ibadah manusia itu pasti melakukan amal. Walikuli sirotin fatrah, dan manusia kalau beramal pasti merasakan lelah dan letihnya. Faman kana fatratu ila sunnati faqaitada, maka barang siapa yang dia lelahnya, letihnya senantiasa dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, faqaitada, dia mendapatkan balasan berupa keberkahan dalam hidupnya. Waman kana ila ghairi dzalik, dan sebaliknya, kalau ada orang yang lelahnya, letihnya untuk selain itu, untuk bermaksiat, berbuat dosa, maka dia mendapatkan faqad halak, sebuah kehancuran dalam kehidupan akhirat. Maka kalau kita ini disibukkan oleh Allah dalam urusan ketaatan, dalam urusan keibadah, maka kita harus bersyukur kita ini disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi juga pernah menyampaikan, wa min alamati sukti la ayus bilahu bima la yanfaq. Allah itu kalau enggak senang dengan hambanya, pasti hamba tersebut akan disibukkan dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, secara logika terbaliknya, kalau orang itu disenangi oleh Allah, pasti dia akan disibukkan dalam perkara ketaatan, dalam perkara ibadah. Maka kalau kita ini sibuk dalam urusan ibadah, urusan ketaatan, ngaji, sholat berjamaah, maka kita harus meyakini bahwa Allah senang dengan diri kita. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah, niku sebagai mukadimah, nggih. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, nggih. Kebetulan hari ini kan hari Ahad pertama. Biasanya kalau hari Ahad pertama saya itu di Ngedek. Ya, karena saya juga bantu teman-teman di sana ngadakan pengajian. Kemudian di Masjid Al-Basid Kenanten itu juga ada kegiatan Ahad pagi dan beberapa tempat yang lain. Tetapi saya lebih memilih hadir di sini, Bu. Kenapa? Karena saya di tempat lain tidak diundang. Jadi saya itu milih di sini karena diundang, ya. Ya, alhamdulillah sebagai bentuk kehormatan saya menghadiri undangan ini. Kebetulan kalau dilihat dari wajah-wajahnya saya banyak yang kenal karena memang banyak di antara yang hadir ini adalah konco lawas dan konco plek. Baiklah ma'asyiral muslimin. Nah, kebetulan kemarin saya ini dikasih tema, dikasih materi sama panitia yang judulnya membangun generasi sehat jasmani dan rohani. Baiklah, kita awali materi kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan jam 7:15 sudah kelar. Sebagai mukadimah, saya ingin menyampaikan kerangka dulu.
selama ini kita itu akrab dengan kata sehat wal afiyah. Kita sering menganggap sehat dan wal afiat itu satu kalimat yang intinya sepadan. Kalau sehat ya wal afiat. Padahal selama ini antara sehat dan wal afiat itu kalau menurut keterangan dari Rasulullah SAW sebuah kata yang berbeda. Kalau kata sehat ya itu orientasinya kepada kesehatan jasmani, kepada kesehatan fisik. Tapi kalau afiyah itu lebih luas dari itu. Jadi kalau misalnya kalau kita kan sering di antara yang hadir kan sering membaca zikir pagi dan petang ya. Salah satunya di situ ada doa yang dilantunkan Rasulullah SAW dan doa ini masuk ke dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Di situ disebutkan kata afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa ahli wa mali. Ya Allah, berikanlah kami maafmu dan afiyah untuk kehidupan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, berikanlah kami maafmu dan afiyah untuk keluarga kami, untuk agama kami, dan kepada harta-harta kami. Sehingga akhirnya apa? Sehat dan afiah itu mempunyai pengertian yang berbeda. Makanya kalau kadang sering kita melihat orang sehat itu belum tentu afiah, Pak. Makanya kadang sering kita lihat ada orang sehat tapi hatinya gelisah. Ada orang sehat hatinya tidak tenang. Ada orang yang sehat tapi mengalami gangguan kejiwaan. Ada gangguan perilaku, ada gangguan mental illness dan lain sebagainya. Makanya kalau kita ini hanya orientasi kita hanya untuk mendapatkan kesehatan secara fisik, maka itu perlu dikoreksi. Jadi afiah itu termasuk kebaikan yang lebih besar, lebih banyak daripada kesehatan secara fisik. Dan ternyata selama ini ilmu kedokteran barat itu memandang kesehatan itu hanya sifatnya fisik saja. Dan mereka kedokteran barat itu baru nyadari ternyata ada sisi dari afiah itu apa? Pada tahun 1965 baru ditemukan namanya penyakit psikosomatis. Psikosomatis itu adalah gejala psikologis yang bisa mempengaruhi kesehatan secara fisik. Akhirnya orang-orang kedokteran barat itu baru memahami, oh ternyata ada hubungannya kesehatan jiwa, kesehatan mental, kesehatan psikologis dengan kesehatan secara fisik. Makanya ini kalau Pak Haris tadi kan ngomong beliaunya kerja di JW ya. Saya punya teman rumahnya suratan, istrinya itu kerja di JW bagian keuangan Pak. Cerita ke saya, bojoku kan duwe loro mah. Dikek obat mah, dikek proma kok gak waras sih. Kok ono perubahan. Terus saya tanya, bojo sampean apa kerjane, Pak? Nang JW bagian keuangan. Apa punya riwayat stres, Pak? Iya, sering kepikiran pas laporan keuangan itu. Terus saya bilang, oh berarti nggak cocok Pak obatnya, Pak. Sampean ganti lansoprazol. Omeprazol atau pantoprazol. Terus dia tanya, loh apa hubungannya? Oh gini Pak, kalau lansoprazol, omeprazol, pantoprazol itu obat mah, fungsinya adalah menghambat asam lambung, tapi cara kerjanya di otak, menghambat antikolinergik ya. Kebetulan saya dulu kuliah di kesehatan, 1 tahun belajar ilmu farmasi, belajar tentang farmakologi, tata cara obat itu bekerja gimana ya. Jadi kalau ujian itu suruh menceritakan obat hipertensi itu kok bisa menurunkan tekanan darah itu gimana prosesnya. Nah, terus akhirnya sama teman saya, kembali ke teman saya ini, istrinya dibelikan lansoprazol. Terus akhirnya beberapa hari bilang, oh iya, bener ya sampean, wis gak ada keluhan. Karena apa? Karena ini, Promak itu kerjanya di lambung, hanya mengurangi asam lambung
di lokal, di lambung saja, Pak. Kalau orang itu gampang kena pikiran, gangguan pikiran, kena stres, maka obatnya harus bekerja di otak. Karena reseptornya, penghantarnya di otak. Nah, gara-gara inilah akhirnya kedokteran barat mengenal namanya psikosomatis. Jadi kalau kita ini menganggap kesehatan jasmani dan rohani, maka inilah komponennya. Kalau kita hanya ingin sehat secara fisik, maka kita juga harus sehat secara rohani. Rohani itu apa sih? Ya hati kita, rohani kita itu termasuk pikiran kita, perasaan kita. Makanya kadang-kadang saya dulu tuh pernah di tingkat akhir waktu saya kuliah dulu kan sempat setengah tahun praktek langsung tinggal bersama orang-orang gangguan jiwa di rumah sakit Jiwa Lawang. Di sana ada asramanya. Asramanya itu bertentangan dengan komplek yang dihuni orang-orang jiwa. Kebetulan rumah sakit Jiwa Lawang itu dari kota kecamatan Lawang itu ya lumayan lah 5 kilo. Kalau mau dolan-dolan ya enggak apa-apa, tapi prosedurnya itu ruwet waktu itu. Sebagai mahasiswa harus minta izin pengasuh, setelah itu lapor ke security, karena enggak ada angkot, ya karena keterbatasan anak kuliahan ya, jalan Pak. Tapi yang menjadi titik pembahasan di sini adalah orang dengan gangguan jiwa itu secara fisik sehat. Wong mereka makan sampah loh Pak. Mungut sampah, dimakan ya enggak sakit. Tapi secara afiah mereka enggak sehat. Artinya apa? Afiah itu juga salah satunya adalah kewarasan kita. Kalau ada orang yang waras itu berarti apa? Dia sehat secara berpikir, dia sehat secara naluri, dia sehat dalam mengolah emosi ya. Karena ada orang emosian berarti gak sehat itu jiwanya, Pak. Enten sing emosian, Bu. Biasa ibu-ibu nih nggih. Makanya ma'asyiral muslimin, sejak awal Rasulullah itu sejak 1400 tahun yang lalu sudah mendefinisikan antara sehat jasmani dan sehat rohani. Kalau sehat secara jasmani namanya dia fisiknya baik, dia melakukan fungsinya dengan baik. Tapi kalau sehat rohani namanya dia mendapatkan afiah. Makanya kenapa afiah sekarang ini penting dicari. Kalau jenengan melihat berita, kalau baca koran ya, kebetulan saya ini suka membaca ya. Sejak kecil itu dikaruniai oleh Allah gemar membaca. Saya itu membaca beberapa jurnal sekarang ini, kata Rasulullah itu kan gini, semakin mendekati akhir zaman itu tingkat kejadian angka bunuh diri itu meningkat. Dan ternyata memang iya. Kalau kita melihat di negara-negara barat, negara-negara seperti Korea yang mempunyai kemajuan teknologi, angka bunuh diri mereka itu tinggi. Dan kalau ditanya, kenapa kok bisa bunuh diri? Jawabannya sepele, Pak. Karena putus cinta. Atau mungkin karena apa? Gak kuat nanggung beban kehidupan. Atau mungkin karena apa? Barusan di PHK. Tapi jangan bandingkan dengan orang-orang Palestina. Dengan tekanan seperti itu, orang-orang Suriah. Tidak ada yang mereka minta bunuh diri. Letaknya apa? Di dalam hati mereka, dalam pondasi iman. Makanya kenapa orang-orang bunuh diri itu alasannya sepele, Pak. Dan mereka tentu adalah orang-orang yang tidak punya sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang penduduk Suriah, Palestina, justru mereka tidak pernah minta bunuh diri, tetapi memang mencari mati. Dengan apa? Dengan landasan iman. Karena mati sebagai mujahid, seorang pejuang itu mendapatkan nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan kepada kita, "Salullahal afwa wal afiyah, fa inna ahadam lam yu'ta ba'dal yakin khairum minal afiyah." Mohon ampunlah kepada Allah setiap saat, setiap waktu, dan mintalah kepada Allah supaya engkau diberikan afiah. Karena tidak ada yang pemberian yang paling baik dari Allah Subhanahu wa taala kecuali tidak ada karunia yang paling baik kecuali engkau mendapatkan afiah. Sekarang kita langsung lebih mendalam lagi, kita fokuskan pembahasan kita. Ma'asyiral muslimin, untuk mendapatkan kualitas kesehatan jiwa dan rohani, salah satunya adalah kita harus mempunyai
pola pikir yang baik. Maka kita fokuskan di sini ya, karena pembahasan yang paling bagus itu adalah pembahasan yang fokus. Maka kita akan fokuskan bagaimana caranya kita ini mendapatkan pola pikir yang baik. Jadi pola pikir dan pola makan itu berjalan seiringan. Tetapi dari sekian persentase itu, pola pikir itu 80% memegang peranan penting. Makanya kalau dokter itu Pak, meriksa pasien, kalau orangnya kelihatannya stres, mesti disuruh apa Pak? Istirahat Bu, tidak usah mikir ya. Coba minta tolong salah satu yang pegang HP Pak Suntoro Pak, tolong Pak, buka Google sekarang, buka Google. Sudah ketemu Pak Suntoro? Google-nya Pak paling gak dipakai sama ini. Dibuka Pak kata hipokondria. Ini termasuk pola pikir, hipokondria, pakai K. Ini salah satu pola pikir. Nah, ini ilmu kejiwaan ini. Sudah ketemu Pak? Bisa dibaca dengan keras? Ya, hipokondria itu termasuk penyakit kejiwaan, cabangnya adalah ansietas atau kecemasan. Saya banyak menjumpai orang seperti ini. Makanya kenapa? Kalau dia itu punya sakit mah, wetenge perih terus gak enak, dia itu mikir Pak, waduh, jangan-jangan saya itu punya kanker lambung. Jangan-jangan kenapa kok tubuh saya seperti ini? Waduh, jangan-jangan saya ini sakit itu. Padahal ketika diperiksa lalu dia normal. Apakah banyak menjumpai seperti itu jenengan? Nah, ini termasuk hipokondria. Karena apa? Ini mempengaruhi pola pikir. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat ajaran agama kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, tidak ada satu ayat pun atau hadis yang memberikan kita ini khawatir, justru kebanyakan memberikan kita stimulus bagaimana berpikir itu dengan baik. Nah, pola pikir ini penting. Makanya kenapa Allah memahami manusia itu mudah terganggu pikirannya, sehingga banyak sekali memberikan harapan kepada kita. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 menyampaikan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Walaupun konteks ayatnya ini membahas tentang puasa, tetapi di situ Allah mengatakan kepada hambanya, janganlah engkau mikir macam-macam. Allah itu menghendaki kemudahan. Allah itu tidak menghendaki kesulitan untukmu. Makanya kadang-kadang saya dulu itu waktu belum tahu ilmunya Pak, kalau saya ini sedang safar, bepergian itu, waduh gimana ini sholatnya? Masuk numpak bis sholat terus gimana? Sudah masuk waktunya. Akhirnya saya dapat ilmu tentang ilmu jamak dan qasar. Di situ Allah memberikan kemudahan. Oh ternyata dengan jamak qasar ini kalau sudah tahu ilmunya, agama itu mudah, tidak sulit. Kebetulan saya ini kan pernah, waktu saya kerja di rumah sakit itu pernah mendapat pasien difteri. Difteri itu termasuk PD3I, penyakit yang dapat dihilangkan dengan imunisasi. Suatu kebetulan saya ingat waktu itu tahun 2010 atau kurang kalau salah, muncul kasus difteri. Difteri itu menyerang tenggorokan sini, membengkak sehingga akhirnya dia tidak bisa napas, meninggal. Karena dia terkena difteri sehingga yang menangani di rumah sakit itu harus minum obat namanya eritromisin. Ya. Harus diminum selama 2 minggu. Saya minum 3 hari, rasanya perut ini sudah panas, perih. Bahkan pada kasus tertentu bisa menyebabkan iritasi lambung, bahkan sampai muntah darah. Nah gara-gara itu akhirnya saya ini kalau puasa nggak kuat. Ya, akhirnya apa?
saya baru tahu ilmunya. Kalau tidak kuat atau sakit lambung boleh tidak berpuasa, sehingga akhirnya diganti dengan waktu yang lain. Waktu itu saya menganggap ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat berat sekali. Karena saya tidak bisa menjalankan dan karena alasan medis. Lalu akhirnya saya mendengar pengajian ustadz yang mengatakan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan untukmu, tidak menghendaki kesukaran. Artinya Allah itu tahu memberikan sugesti berpikir positif kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, di dalam kasus yang lain Allah Subhanahu wa taala juga memberikan motivasi kepada kita. Bagaimana orang-orang itu mudah khawatir, mudah gelisah ya. Sehingga di dalam surat At-Talaq di ayat yang kedua dan ketiga Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Saat ini jam itu. Padahal materi ini paling kurang sak jam. Nah, ini memberikan kepada kita sugesti, bertakwakanlah kepada Allah. Kebetulan saya itu pernah diuji dengan sebuah masalah. Waktu itu saya harus menanggung hutang orang tua yang nilainya puluhan juta. Sedangkan waktu itu saya baru lulus sekolah, baru kerja. Waduh, kalau saya harus membayar hutang dengan gaji saya sekian ini gimana caranya? Akhirnya dengan kesabaran, tambal sulam, ya, pinjam sana, pinjam sini, kok wis waya iki nyaur nyeli konco. Kebetulan saya itu punya banyak teman yang murah hati. Kalau saya pinjam itu mesti diutangi, Pak. Soalnya mungkin mereka juga menilai saya dapat dipercaya, sehingga kalau pas tanggalnya harus nyicil itu gampang. Nah, kenapa saya kok bisa begitu? Karena saya itu pernah ada seorang ustadz ngomong gini, kalau engkau mendapatkan ujian, mendapatkan masalah di dunia ini, tugasmu itu bukan untuk menyelesaikan masalah itu. Tugasmu itu dekatkanlah dirimu kepada Allah. Cukup dekatkanlah dirimu kepada Allah sedekat-dekatnya, masalahmu akan selesai. Dan alhamdulillah dalam jangka waktu 5 tahun hutangnya orang tua saya lunas. Bahkan sampai kadang-kadang kalau saya datang ke ibu saya, kebetulan kalau seminggu sekali kan saya mesti nyambangi beliau, mesti ngungkit-ngungkit, insya Allah kok utang kunang awakmu tak lunasi, mboten usah dipikir, niku termasuk mboten usah disaur, mesti diungkit-ungkit karena mungkin merasa bersalah ya. Sampai waktu itu akhirnya saya ngomong, Bu, ini adalah peran hidup saya di dunia ini, makanya saya sebagai bakti saya kepada anak, kepada jenengan, saya sudah ikhlas melakukan itu semua. Jadi ma'asyiral muslimin, aura positif itu Allah hembuskan lewat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kepada orang-orang, pada hamba-hamba yang beriman. Kenapa? Manusia itu lemah, Pak. Lemah sekali manusia itu. Kalau tidak diberikan semangat oleh Allah, makanya kita itu tidak akan mampu. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita, waduh tidak bisa. Makanya sebaik-baik manusia itu adalah yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Muntahama di ayat keempat, di situ ada potongan ayat doa tentang tawakal. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Rabb, hanya kepada Engkau lah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Nah, sekarang pola pikir itu salah satunya adalah dibentuk dengan berprasangka baik. Jadi berprasangka baik, walaupun kita ini mendapatkan episode kehidupan yang gak enak. Kadang-kadang itu
saya juga sering protes. Kenapa sih saya kok dapat ujian seperti ini? Kadang-kadang gitu kan. Manusiawi. Kalau perlu diketahui Pak, orang beriman itu kadang-kadang juga mengalami depresi loh Pak. Mengalami frustrasi juga. Karena memang semakin berat ujian itu memang menguji mental. Makanya kenapa? Kadang-kadang ada orang yang mengatakan sampai niku nek ana masalah ibadah sing akeh dekat kepada Allah. Loh, bukan berarti saya koreksi kadang-kadang orang seperti ini. Kadang-kadang justru orang beribadah, ahli ibadah, orang beriman itu justru depresi. Tetapi ketahanan mental itu dibentuk. Makanya proses dalam menghadapi ujian dan musibah itu harus berproses. Ketika dia mendapatkan ujian, prosesnya bagaimana? Yaitu akhirnya membentuk karakternya dia. Nah sekarang ini sekarang ini kan banyak orang yang instan kan. Karena orang tuanya dulu soro, terus kemudian enak, banyak duit, salah dalam mendidik anak. Terus aku gak kepingin anakku soro. Akhirnya apa? Anaknya dikasih fasilitas, tidak diajari bagaimana menghadapi kesulitan hidup. Akhirnya menjadi generasi-generasi yang instan. Jenengan tahu Pak, tentara itu Pak, menjadi tentara yang kuat, tentara yang sehat, itu karena proses pendidikannya yang kuat, yang keras. Makanya kalau mereka nyanyi lagu Sabang dari Merauke, tahu lagunya Pak? Tentara kalau nyanyi kan gini, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Karena mereka ini melewati proses pendidikan yang kuat, mentalnya diperkuat. Tapi generasi yang instan gimana? Kalau nyanyi lagu Sabang dan Merauke, dari Sabang sampai Merauke, Indomie seleraku. Karena instan, jadi lagunya dirubah. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita kembali ke masa prasangka ini. Ini ada sebuah kisah yang cukup menarik dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya dari Umar bin Khattab. Suatu ketika Ibnu Umar ini kecewa dengan istrinya. Dia mendapati istrinya itu banyak kekurangan menurut versinya dia. Dan hampir saja istrinya mau diceraikan. Lalu kemudian Ibnu Umar ini karena dia itu hafal Al-Quran, orang alim, akhirnya nongkrongnya apa? Di Masjid Nabawi waktu itu. Ternyata di Masjid Nabawi itu banyak orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Lalu Ibnu Umar bersandar di salah satu tiang masjid. Ternyata di sebelahnya ada orang yang sedang membaca Al-Quran untuk menghafalkan Al-Quran. Lalu kemudian Ibnu Umar ini mendengar sebuah ayat yang menjadi dia terhenyak, menjadi dia kaget. Ya. Ternyata dia orang di sebelahnya ini membaca surat An-Nisa ayat 19. Nah, Ibnu Umar ini kan penghafal Al-Quran, sampai dia mengatakan gini, rasa-rasanya baru pertama kali aku baru tahu kalau ada ayat seperti ini. Bagaimana bunyi surat An-Nisa ayat 19? Ayatnya panjang, coba saya baca tengahan saja. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Allah mengatakan jika kamu tidak senang dengan sifat istrimu, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak untukmu. Ketika Ibnu Umar mendengar ayat ini, baru dia tersadar, memang ada beberapa sifat dari istriku yang tidak kusuka. Tetapi Allah mengatakan, bersabarlah dengan kekurangan istrimu. Akhirnya Ibnu Umar pun pulang. Sehingga akhirnya apa? Dia melanjutkan rumah tangganya. Dan ternyata apa Pak? Ibnu Umar dikaruniai oleh Allah seorang anak laki-laki yang diberikan nama Salim. Dan kelak Allah jadikan Salim putranya Ibnu Umar ini
menjadi seorang ulama besar di zaman tabi'in. Nah, kisah ini juga saya pernah baca, saya cuma lupa Syekh siapa ya. Waktu itu sang Syekh ini didatangi sepasang suami istri yang sudah menikah sekitar 10 tahun dan dikaruniai 3 orang anak. Sang suami dan istri ini datang di hadapan Syekh, mengatakan bahwa saya dan istri saya ini kayaknya sudah tidak cocok ya. Sudah banyak perbedaan pendapat di antara kami. Dan rasa-rasanya saya tidak bisa meneruskan pernikahan ini. Maka kami ini datang ke hadapan Anda. Mungkin ada solusi. Karena Syekhnya tahu sepasang suaminya ini sering ngaji di IKADI. Ya. Yes, saya kasih waktu kalian 3 hari. Renungkanlah surat An-Nisa ayat 19. 3 hari, renungkan. Akhirnya pulanglah. Sepasang suami istri itu pulang. Akhirnya mereka merenung. Sang suami makan di meja makan. Biasanya kalau aku makan ada yang nyiapin, ada yang memasakkan. Terus kemudian dia mandi, berangkat kerja. Biasanya istriku yang mencuci bajuku, mensetrika bajuku, menyiapkan bajuku, dikasih parfum, dikasih molto. Oh, biasanya kalau dia malam dia mikir, ternyata aku tidur sendirian gak enak rasanya. Biasanya kalau aku tidur ini didampingi istriku. Istrinya juga begitu. Dia bertafakur, termenung memikirkan suaminya. Biasanya suamiku sering ngantar aku belanja ke pasar Tanjung. Biasanya istriku mengantar kemana-mana. Ya. Aku biasanya diberikan uang gaji, diberikan uang nafkah sama suamiku. Akhirnya apa? Setelah 3 hari mereka merenung bahwa ketidaksukaan, ketidakcocokan itu hanya karena apa? Prasangka. Sehingga akhirnya datanglah mereka berdua setelah dikasih PR 3 hari sama Syekh itu, mereka menghadap lagi. Ya Syekh, saya sudah merenung, kami berdua sudah merenung selama 3 hari ini. Kami sudah menyadari ternyata kami ini saling membutuhkan. Kami ini hanya karena ego. Kami baru menyadari walaupun kekurangan itu istri saya punya kekurangan, walaupun suami saya punya kekurangan, tetapi kelebihannya lebih banyak kami dapatkan. Sehingga akhirnya aja kami bertekad untuk melanjutkan pernikahan ini kami. Kami tidak ingin berpisah. Bayangkan, Pak. Hanya karena 1 ayat saja Allah mengajarkan kita tentang prasangka. Jangan dikira kamu punya kekurangan di pasanganmu, lalu kamu menganggap itu sebagai kekurangan. Tetapi di situ Allah menjadikan di baliknya ada kebaikan untukmu. Makanya ma'asyiral muslimin, ini ada kisah lagi. Kalau tadi Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, sekarang kisahnya Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ya. Waktu itu dia tahu ada seseorang di luar pintu rumahnya mau bertamu. Terus nggak jadi. Terus begitu buka pintu, laki-laki kira-kira berjalan 5 langkah dipanggil, "Loh, ini, kenapa kamu?" "Wahai Amirul Mukminin, aku awalnya datang ke rumahmu mau mengadukan istriku. Istriku di rumah ini cerewet, perkara cilik tadi gede. Mosok gara-gara anduk lali gak sampai nang pemean digawe rame. Tapi ternyata begitu aku datang ke rumahmu, aku melihat engkau dimarahi istrimu. Engkau pun hanya duduk terdiam seperti ini. Lalu aku jadi mikir, mosok masalahku sampai podo." Akhirnya Umar bin Khattab cerita, "Memang aku tadi dimarahi istriku, dan aku hanya diam mendengarkan saja. Ternyata apa? Jawaban Umar bin Khattab, istriku punya jasa yang lebih banyak untukku. Dia mengurusi kebutuhanku, memasakkan masakanku, mencucikan, menserihkan bajuku. Dia ngurusi semua kebutuhanku. Dan aku yakin dia itu pasti lelah dengan aktivitasnya. Dan aku yakin dia capek, dia sumpek. Makanya dia menumpahkan segala keluh kesahnya kepadaku. Dan aku terima." Jadi kita itu harus menjaga prasangka. Makanya Islam itu agama yang mengajarkan kepada kita ini agar berprasangka yang lebih baik.
Makanya kadang-kadang saya kemarin itu waktu lihat YouTube, Menteri Keuangan kita kan ganti ya, namanya Pak Purbaya. Ya, itu ngomong gini, setelah berjalan, beliau kan dilantik kan bulan Oktober ya. Sekitar bulan Desember dia mengatakan, this is by design. Memang saya sengaja ngomong, ekonomi kita akan membaik, ekonomi kita akan bagus, pertumbuhan ekonomi kita akan mencapai 6%, bahkan tahun depan target kita pertumbuhan ekonomi 8%. IHSG, indeks harga saham gabungan kita akan mencapai 30.000. Padahal waktu itu para ahli ekonomi mengatakan Indonesia akan krisis global, akan mendapatkan kesulitan di mana-mana. Dan ternyata apa? Ilmunya Pak Purbaya mengambil dari satu buku rujukan bahwasannya sugesti itu harus kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau sebagai Menteri Ekonomi, beliau mengatakan kita akan kesulitan ekonomi, kita akan kesulitan menghadapi krisis. Tentu pasar akan panik. Pak Purbaya mengambil pelajaran, menyampaikan berita baik. Diberikan ekonomi kita akan membaik. Dan ternyata apa? Sedikit demi sedikit ekonomi Indonesia membaik. Dolar yang awalnya mau nembus 17.000, sekarang sudah membaik. Harga saham yang waktu itu di harga saham gabungan cuma 2.000, sekarang sudah masuk tembus 9.000. Ya. Dan sekarang apa? Seluruh pemerintah daerah yang menyimpan duitnya harus membelanjakan anggarannya supaya perputaran ekonomi berjalan. Ini memberikan apa? Sugesti. Kalau seandainya Pak Purbaya ngomong ekonomi kita akan memburuk, waduh pasti akan memburuk. Dan ini pelajaran dari Al-Quran, bahwasannya pelajaran yang baik itu harus kita amalkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu bagi kita yang banyak mempunyai kesalahan dan dosa, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sugesti positif. Jangan merasa dirimu kotor. Jangan merasa dirimu berdosa. Allah mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat 39, surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 53. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu wal ghafurur rahim. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Makanya kalau kita ini merasa diri kita ini kotor, maka dekatkanlah kepada Allah. Kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan mengampuni kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari pemaparan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hati kita ini yang paling banyak merespon, Pak. Pikiran kita, hati kita ini banyak merespon. Kalau kita ini dapat pujian dari orang lain, hati kita yang merespon. Kita menjadi bahagia, menjadi gembira. Kalau ada cacian, makian, hinaan, hati kita ini yang paling merespon. Kita menjadi sakit hati dan sebagainya. Nah, berarti bagian dari tubuh kita yang paling capek itu apa? Badan apa hati? Hati ya. Maka karena kita ini konsepnya akan mendapatkan kesehatan rohani, jiwa sehat fisik dan sehat jasmani dan rohani, maka untuk mendapatkan kesehatan rohani kita harus mempunyai hati yang bersih, hati yang sehat. Ketika hati kita ini lelah, ketika hati kita ini capek, maka kita harus tahu bagaimana caranya mengistirahatkan hati. Yang pertama, kita percepat sedikit. Yang pertama, untuk mengistirahatkan hati itu, jadilah member, jadilah anggota tetap majelis ilmu. Dimanapun itu ada majelis ilmu, datangilah, ikutilah. Kenapa? Karena salah satu fungsi dari majelis ilmu adalah
untuk menghidupkan hati kita yang lelah, menghidupkan hati kita yang mati. Makanya Rasulullah SAW menyerupakan ilmu itu seperti air hujan. Apabila air hujan itu membasahi tanah yang kering, membasahi pohon yang kering, maka dengan air hujan itu akan menumbuhkan tumbuhan. Makanya kenapa Rasulullah SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dari rumahnya memberangkatkan kakinya, memperjalankan kakinya menuju majelis ilmu, maka dengan langkah kakinya itu akan memudahkan jalannya menuju surga. Berarti surga itu identik dengan ilmu. Makanya di dalam riwayat yang lain disebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka hamba tersebut akan diberikan pemahaman dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin, hati yang lelah itu bisa menjadi sehat kembali kalau diisi dengan ilmu. Makanya kenapa di dalam surat Az-Zumar ayat ke-9 Allah mengatakan kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Makanya kenapa majelis ilmu itu disebut Riyadul Jannah, taman-taman surga, karena di dalamnya ada taman surga. Jenengan datang ke majelis ilmu longgotok, itu sudah dapat pahala, dapat barokah. Karena apa? Didoakan oleh para malaikat. Walaupun ngantuk, kletuk, dilak-diluk, itu tetap oleh barokah. Yang jadi masalah itu ustadz pengisi kajian jamaah kali Pak. Sing setunggal pamitan teng toilet, sing setunggal ngantuk. Ustadz ngomong aja ngecabret gak karuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana kita ini mengistirahatkan hati kita, yaitu bertemu dan berinteraksi dengan hamba-hamba yang soleh. Makanya kalau bertemu dengan hamba-hamba yang soleh itu mempunyai semangat untuk kita senantiasa berbuat kebaikan. Makanya ada sebuah ungkapan, nadrul mu'min ilal mu'min yajlul qalbah. Orang yang beriman itu jika saling bertemu, maka akan membersihkan karat-karat di dalam hatinya. Imam Ibnul Qayyim pernah menyampaikan, futur atau lemah semangat dalam keimanan, maka ketika dia mendatangi gurunya dan minta nasihat, maka semakin menguatkan hatinya. Dan salah satunya adalah dengan teman yang soleh. Jadi makanya kita itu harus membentuk komunitas. Terserah mau dikasih nama apa. Mungkin majelis ilmu ibu-ibu PKK, mungkin anggota jamaah pengajian IKADI Kota Mojokerto, atau mungkin dikasih nama apa, harus punya komunitas kita. Makanya kenapa Nabi itu selalu berkomunitas dengan teman-temannya, kemana-mana minimal ditemani 10 orang sahabat, saling menguatkan Pak. Oleh karena itu berteman itu penting. Makanya ada kisah, ada orang yang membunuh 100 orang, membunuh 99 orang. Lalu pembunuh ini datang ke hadapan pendeta Yahudi mengatakan, saya ingin bertobat. Saya telah membunuh 99 orang. Lalu pendeta itu mengatakan, oh dosamu besar, tidak ada ampunan untukmu. Lalu saking emosinya, pembunuh itu membunuh pendeta Yahudi, sehingga apa? Dia total telah membunuh 100 orang, dan akhirnya apa? Dia datang kepada orang alim. Dia mengatakan, saya telah membunuh 100 orang. Bagaimana cara saya bertobat? Maka sang alim ini mengatakan,
hendaklah engkau meninggalkan kampungmu yang durjana, tinggalkanlah kampungmu itu, carilah kampung yang diisi orang-orang soleh, di mana kampung itu adalah kampung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bertobatlah dengan taubatan nasuha disertai dengan penyesalan. Sehingga akhirnya sang pembunuh 100 orang itu pun meninggalkan daerahnya, lalu dia menuju kampung orang-orang soleh, lalu di tengah perjalanan sang pembunuh 100 orang ini pun meninggal. Lalu datang 2 malaikat, gontok-gontokan. Ini kira-kira statusnya gimana? Dia ampuni apa tidak ini? Terjadi perdebatan antara 2 malaikat, sehingga akhirnya Allah pun mengutus 1 orang malaikat untuk menengahi. Ya wes, diukur aja jaraknya. Diukurlah jaraknya dari tempat tinggalnya, diukur juga dari tempat akan yang dia tuju. Ternyata jaraknya jauh lebih dekat kepada kampung yang akan dia tuju. Sehingga akhirnya Allah pun merahmatinya, mengampuni dosa-dosanya, sehingga akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Artinya apa? Berteman dengan orang soleh itu memberikan kekuatan kepada kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, untuk menghidupkan hati kita yang sudah lelah ini, maka ingatlah dengan memperbanyak mengingat tentang kematian. Kadang-kadang orang itu gara-gara melihat orang mati itu mendapatkan hidayah. Seperti kadang-kadang kalau kita melihat saudara kita, sahabat kita meninggal, kita baru tertegun di situ, baru menyadari bahwa kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir. Dan kemudian yang keempat, yang terakhir, menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, yang keempat, bagaimana kita ini mengistirahatkan hati, yaitu senantiasa bersama dengan Al-Quran. Di dalam sebuah kisah disebutkan sahabat Utsman bin Affan itu pernah menyampaikan orang yang hatinya bersih itu tidak akan kenyang dengan membaca Al-Quran. Dan Allah jadikan Al-Quran ini, Al-Quran ini menjadi obat kita, obat gundah gulana, obat dari kesengsaraan hati, obat dari kegelisahan. Makanya kenapa di dalam surat Yunus ayat 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Al-Quran, dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di surat Al-Isra ayat 82 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu zalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar hati dan rahmat bagi orang-orang beriman, sedangkan bagi orang-orang zalim akan menambah bagi dirinya kerugian. Demikian ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, kita harus disiplin waktu. Kebetulan di ruang sebelah juga ada kegiatan mantenan ya. Jadi kita ini harus berbagi waktu, disiplin. Di samping itu juga mungkin jenengan mau belanja, mau ke mana Car Free Day dan sebagainya ya. Kayaknya gopo gak mari-mari ya. Baik, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa kita yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Seraya tidak lupa kita juga memohon hidayah dan petunjuk agar kita diberikan kekuatan untuk istiqamah, kekuatan untuk senantiasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketika kita diberikan hidayah, diberikan istiqamah, maka Allah jadikan akhir kehidupan kita adalah husnul khotimah. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya seseorang itu nanti akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Maka kalau kita istiqomah di dalam ketaatan, di dalam ibadah, maka kita akan diwafatkan dalam keadaan demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.